Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Miftahul Huda selaku dosen mata kuliah Metodologi Studi Islam, dan yang kami banggakan pula teman-teman seperjuangan kelas C mata kuliah Metodologi Studi Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vika Amalia dengan NIM 2321109 selaku moderator pada diskusi kali ini. Adapun anggota kelompok 1 yaitu Nurul Atiyah dengan NIM 2321104, Fitratul Uyun dengan NIM 2321111, Oom Mariah dengan NIM 2321114. Langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh Nurul Atiyah. 1. Pengertian agama. Agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun-menurun diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberikan tuntutan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Agama sendiri menurut bahasa berasal dari bahasa Sanskrit, yaitu yang tersusun dari dua kata, a yang berarti tidak dan gam yang berarti pergi. Jadi agama artinya tidak pergi, tetap di tempat, diwariskan secara turun-temurun. Agama dalam bahasa Arab disebut din, yang mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan, dan kebiasaan. Agama memang membawa peraturan-peraturan yang merupakan hukum yang harus dipatuhi orang. Din dalam bahasa Semit juga berarti undang-undang atau hukum. Yang di dalam agama di dalamnya mencakup unsur kepercayaan kepada kekuatan gaib dan selanjutnya menimbulkan respon emosional dan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup tersebut tergantung pada adanya hubungan yang baik dengan kekuatan gaib tersebut. Unsur-unsur agama. Yang pertama ada unsur kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Jadi, kekuatan gaib tersebut dapat mengambil bentuk yang bermacam-macam. Dalam agama primitif, kekuatan gaib tersebut dapat mengambil bentuk benda-benda yang memiliki kekuatan misterius atau sakti, ruh atau jiwa yang terdapat pada benda-benda yang memiliki kekuatan misterius. Dewa-dewa dan Tuhan atau Allah dalam istilah yang lebih khusus dalam agama Islam. Dan yang kedua ada unsur kepercayaan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan yang dicari akan hilang pula. Hubungan baik ini selanjutnya diwujudkan dalam bentuk peribadatan, selalu mengingatnya, melaksanakan segala perintahnya, dan menjauhi larangannya. Dan yang ketiga ada unsur respon yang bersifat emosional dari manusia. Respon tersebut dapat mengambil bentuk rasa takut seperti yang terdapat pada agama primitif atau perasaan cinta seperti yang terdapat pada agama-agama monoteisme. Dan yang unsur keempat ada unsur paham adanya yang kudus atau sakral dan suci dalam bentuk kekuatan gaib, dalam bentuk kitab suci yang mengandung ajaran-ajaran agama yang bersangkutan, tempat-tempat tertentu, peralatan untuk menyelenggarakan upacara, dan sebagainya. Untuk materi selanjutnya yaitu latar belakang manusia beragama. Pada awalnya, kita secara umum mengenal atau memeluk agama itu karena pengaruh lingkungan keluarga dan tradisi dari nenek moyang kita yang mapan dalam masyarakat. Setelah melalui proses bertambahnya usia, proses belajar, pergaulan, kita tentunya akan memiliki alasan dan penjelasan lebih rasional mengapa kita memeluk agama. Di sini ada 3 alasan yang melatar belakangi manusia terhadap agama. Yang pertama yaitu karena fitrah. Fitrah atau yang berarti hanif, yaitu kecenderungan kepada kebaikan, dimiliki setiap manusia karena terjadinya proses persaksian sebelum terlahir ke muka bumi. Proses persaksian ini merupakan proses fitrah manusia yang selalu memiliki kebutuhan terhadap agama. Karena itu, manusia dianggap sebagai makhluk religius. Yang kedua yaitu karena keterbatasan akal manusia. Akal manusia itu merupakan anugerah terbesar
yang mampu membedakan dan mampu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi tidak semua yang baik itu ataupun yang buruk itu dapat diketahui oleh akal. Akal juga tidak mampu mengetahui informasi yang berkenaan dengan alam metafisik atau alam gaib. Maka manusia membutuhkan informasi terhadap hal itu, karena manusia pasti menghadapi kehidupan setelah hidup di dunia. Justru hidup di akhirat adalah hidup yang kekal dan abadi. Untuk itu manusia perlu bimbingan wahyu, yaitu dari agama. Yang ketiga yaitu tantangan yang dihadapi manusia. Di sini faktor lain yang menyebabkan manusia memerlukan agama, yaitu karena manusia dalam atau semasa hidupnya senantiasa menghadapi berbagai tantangan, baik itu tantangan dari luar maupun tantangan dari dalam. Tantangan dari dalam biasanya berupa hawa nafsu dan bisikan setan, sedangkan tantangan dari luar itu biasanya berupa rekayasa dan upaya-upaya yang dilakukan manusia secara sengaja. Contohnya yaitu berupaya ingin memalingkan manusia dari Tuhan, seperti berkembangnya berbagai kebudayaan dan cara hidup yang sengaja diciptakan untuk memalingkan manusia dari Tuhannya. Materi yang keempat, perkembangan agama. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-14 Masehi. Berasal dari Gujarat, India. Islam menyebar sampai pantai barat Sumatera dan kemudian berkembang ke timur Pulau Jawa. Pada periode ini terdapat beberapa kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Demak, Panjang, Mataram, dan Banten. Kerajaan Islam telah dibentuk mencerminkan dominasi Islam di Indonesia. Otoritas politik Muslim tidak hanya berkewajiban untuk memperluas wilayah Islam, tetapi juga berkewajiban menjaga umat berada di jalan yang benar. Menyangkut kehidupan dan doktrin agama, kerusakan politik Islam di zaman sekarang telah menyebabkan pembiaran terhadap kekuatan resmi untuk membereskan perbedaan agama dan organisasi otoritas spiritual yang tidak pernah ada sebelumnya. 5. Berbagai pendekatan dalam segi agama. Sebagai objek kajian ilmu atau objek penelitian ilmiah, agama dapat dipahami dan didekati dalam berbagai macam pendekatan. 1. Pendekatan historis atau sejarah. Secara etimologis, sejarah mempunyai banyak arti. Sejarah bisa berarti cerita, suatu rekonstruksi, atau juga kumpulan gejala empiris masa lampau. Pendekatan historis mempergunakan analisis atau peristiwa-peristiwa dalam masa silam untuk merumuskan prinsip-prinsip umum. 2. Pendekatan antropologis. Antropologis adalah ilmu tentang manusia dan kebudayaan. Ada dua macam antropologis, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Antropologi merupakan ilmu tentang masyarakat yang bertitik tolak dari unsur-unsur tradisional mengenai aneka warna, bahasa, dan sejarah perkembangannya serta persebarannya, dan mengenai dasar-dasar kebudayaan manusia dalam masyarakat. Memahami Islam secara antropologis memiliki makna memahami Islam dengan mengungkapkan tentang asal-usul manusia yang berbeda dengan pandangan teori evolusi oleh Charles Darwin. Bisa juga memahami misalnya tentang kisah Ashabul Kahfi yang tidur selama kurang lebih 309 tahun. 3. Pendekatan sosiologis. Pada prinsipnya, sosiologi merupakan sebuah kajian ilmu yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial antar manusia atau antar kelompok. Dalam Islam ada hubungan antara manusia dengan manusia atau hubungan manusia dengan Allah. Islam ternyata adalah agama yang menekankan urusan sosial atau muamalah yang lebih besar daripada urusan ibadah. Islam ternyata banyak memperhatikan aspek kehidupan sosial daripada aspek kehidupan ritual. 4. Pendekatan holistik. Menurut Afif Muhammad,
Pendekatan holistik merupakan gambaran dari beberapa metode yang dimaksudkan untuk melihat semua aspek yang terdapat dalam suatu pemikiran. Jika dianalisis, selain ini pengkajian terhadap Islam, terutama seperti yang diberikan bagi para pelajar di tingkat ibtidaiyah sampai aliyah, terkesan tidak integral apalagi universal. Pengertian Islam baik dari segi bahasa maupun istilah menggambarkan bahwa Islam adalah agama yang mengemban misi keselamatan dunia akhirat, kesejahteraan, dan kemakmuran lahir dan batin bagi seluruh umat manusia dengan cara menunjukkan kepatuhan, ketundukan, dan kepasrahan kepada Tuhan dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Misi Islam yang demikian ini sudah dibawa oleh para nabi terdahulu. Walaupun nama agama yang dibawa para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu bukan Islam, baru pada zaman Nabi Muhammad SAW itulah agama ini bernama Islam yang sekaligus mengemban misinya. Materi selanjutnya yaitu otentisitas ajaran Islam. Di era modern seperti saat ini, pembaruan menjadi hal penting bagi eksistensi hukum Islam. Agar ajaran Islam tetap menjadi sholeh likulli zaman wal makan, maka manusia harus memiliki kemampuan bergaul yang baik tanpa merusak fitrah agama. Nah, di sini untuk menghadapi perubahan yang terjadi, maka Islam menyiapkan diri melalui konsep ijtihad. Term ijtihad sering disamakan dengan pembaruan, yaitu proses perkembangan pemikiran yang telah ada dalam masyarakat. Sementara dalam konteks hukum Islam, pembaruan itu dilakukan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam, yaitu dengan cara yang telah ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah istinbat atau hukum, agar hukum itu sesuai dengan perkembangan zaman. Karakteristik agama Islam. Yang pertama, persoalan bidang agama. Persoalan bidang agama yaitu mengakui adanya pluralisme dan adanya universalisme. Ini yang mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, menyuruh berbuat baik dan mengajak pada keselamatan. Yang kedua, persoalan bidang ibadah. Secara harfiah, ibadah berarti bakti manusia kepada Allah SWT karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah dan tauhid. Visi Islam tentang ibadah adalah merupakan sifat, jiwa, dan misi ajaran Islam itu sendiri. Yang ketiga, persoalan bidang akidah. Bidang akidah yaitu bahwa akidah Islam bersifat murni, baik dalam isinya maupun prosesnya, yang diyakini dan diakui sebagai Tuhan yang wajib disembah hanya Allah. Dan akidah Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah. Yang keempat, bidang ilmu dan kebudayaan. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang ilmu dan kebudayaan bersifat terbuka, akomodatif, tetapi juga selektif. Yang ini dari satu segi Islam terbuka dan akomodatif untuk menerima berbagai masukan dari luar. Yang kelima, dalam bidang pendidik. Islam memandang bahwa pendidik adalah hak bagi setiap orang, laki-laki maupun perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat. Yang keenam, dalam bidang sosial. Ajaran Islam di bidang sosial ini termasuk yang paling menonjol, karena seluruh bidang ajaran Islam sebagaimana telah disebutkan di atas pada akhirnya ditunjukkan untuk kesejahteraan manusia, namun khusus dalam bidang sosial ini. Yang ketujuh, dalam bidang kehidupan ekonomi. Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dilakukan manusia adalah hidup yang seimbang dan tidak terpisahkan antara urus dunia dan akhirat. Yang kedelapan, dalam bidang kesehatan. Ajaran Islam tentang kesehatan berpedoman pada prinsip pencegahan lebih diutamakan daripada penyembuhan. Yang kesembilan,
dalam bidang politik. Islam tidak mengajarkan ketaatan buta terhadap pemimpin. Islam menghendaki suatu ketaatan kritis, yaitu ketaatan yang didasarkan pada tolak ukur kebenaran dari Tuhan. Jika pemimpin tersebut berpegang teguh kepada Tuhan Allah dan Rasul-Nya, maka ia wajib ditaati. Dan yang terakhir adalah bidang pekerjaan. Islam memandang bahwa kerja merupakan ibadah kepada Allah SWT. Atas dasar ini, maka kerja yang dikehendaki Islam adalah kerja yang bermutu, terserah pada pengabdian terhadap Allah SWT, dan kerja yang bermanfaat bagi orang-orang lain. Pembahasan yang terakhir yaitu dimensi ajaran Islam. Di sini dimensi ajaran Islam itu ada 3, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu iman. Kata lain dari iman yaitu akidah. Iman ialah percaya dan yakin dengan penuh tanggung jawab. Orang yang beriman adalah orang yang terikat oleh keputusan Tuhan. Keimanan adalah basis, fondasi, dan merupakan inti agama. Yang kedua yaitu Islam. Islam juga berarti keselamatan dan kedamaian. Islam secara harfiah yaitu bermakna kepasrahan dan ketundukan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan yang terakhir yaitu ihsan. Ihsan itu dapat disamakan dengan akhlakul karimah dan takwa. Ihsan secara harfiah itu berarti berbuat baik, atau mungkin lebih tepatnya berarti bagus dan indah. Ihsan seluruhnya berisi pesan kebaikan, kesolehan, dan moralitas kemanusiaan. Dari ketiga kata ini tuh merupakan tujuan puncak manusia dalam kehidupan bersamaan.